Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurrohma. Saya dari kelas 11 Asisten Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang wakaf. Langsung saja, pengertian wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari kata menahan di sini adalah untuk tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau juga dihadiahkan. Dalam istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu ungkapan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis wakaf. Setelah memahami pengertian wakaf, kita juga harus memahami jenis-jenis wakaf. Ada jenis wakaf berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi 3, yaitu wakaf keluarga yang ditunjukkan untuk anggota keluarga, wakif, dan kerabat. Yang kedua ada wakaf khairi yang difokuskan untuk kepentingan umum atau sosial. Yang ketiga ada wakaf musytarak yang ditunjukkan untuk keluarga dalam dan umum secara bersamaan. Selanjutnya ada jenis wakaf berdasarkan waktu. Jika dilihat berdasarkan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2, yaitu mu'abad dan mu'akad. Yang dimana mu'abad yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya, akan tetapi jika wakaf mu'akad yang diberikan dalam waktu tertentu. Di sini juga ada syarat dan rukun wakaf. Pada dasarnya wakaf tidak dinyatakan sah apabila belum memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Ada beberapa rukun dan syarat yang perlu diketahui. Yang pertama ada syarat wakif. Wakif merupakan sebutan bagi orang yang mewakafkan. Wakif harus memenuhi 4 syarat, yaitu berakal, merdeka, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampunan. Yang kedua ada syarat mauquf. Berdasarkan jumhur ulama, harta akan dipandang sah jika harta tersebut memiliki nilai benda bergerak yang boleh diwakafkan. Benda yang diwakafkan tersebut harus diketahui saat terjadinya wakaf, dan benda wakaf wajib milik wakif. Syarat sighat. Sighat merupakan akad yang berupa ikrar, isyarat, atau tulisan dari sang wakif yang menyatakan dan menjelaskan keinginannya. Sighat haruslah terjadi saat itu juga, tidak terbatas waktu, dan tidak diikuti syarat batil, dan wakaf yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Jadi jika sudah mewakafkan sesuatu, itu tidak bisa kita batalkan. Seperti itu. Lanjut. Hukum wakaf. Terdapat 2 jenis hukum wakaf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta hukum positif. Pada dasarnya wakaf adalah sunnah. Keistimewaan wakaf. Wakaf bisa dikatakan salah satu amalan ibadah yang sangat istimewa karena berbeda dengan ibadah lain. Pahala wakaf tidak memiliki batasan waktu. Hal ini berarti pahala akan terus mengalir selama wakaf yang tersebut masih digunakan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kesimpulannya, pahala untuk orang yang mewakafkan barangnya atau sesuatu hal itu, pahalanya akan mengalir terus-menerus selama wakaf tersebut masih digunakan. Contohnya, kita menyumbang dana untuk pembangunan masjid. Nah, pahala yang akan kita dapat itu selama masjid itu akan masih digunakan, itu akan berdampak pada pahala yang kita kasih.